Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Akbar Fadila dari kelas 11 TKJA. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang Badan Standarisasi Dunia. A. Apa tujuan dari penggunaan standarisasi atau aturan dalam media komunikasi atau yang dikenal sebagai protokol? Tujuan dari penggunaan standarisasi atau dalam media komunikasi atau yang dikenal sebagai protokol itu adalah untuk melakukan deteksi pada koneksi media komunikasi data, hal-hal yang apa saja yang dilakukan untuk mengulangi kerusakan pada perangkat atau pesan yang dikirim maupun diterima, bagaimana cara mengoperasikan peralatan dalam komunikasi data, dan lainnya sebagainya. B. Cari informasi umum tentang standarisasi yang mereka keluarkan dari beberapa organisasi standarisasi di bawah ini, antara lain itu International Telecommunication Union adalah badan khusus pemeriksa bangsa-bangsa yang bertanggung jawab atas semua hal yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Itu bertujuan untuk melakukan standarisasi pengoleksian spektrum radio dan komunikasikan perjanjian rangkai interaksi antar negara yang berbeda untuk menggunakan panggilan telepon internasional. IEC International Electronical Commission adalah organisasi standarisasi internasional yang menyusun dan menerbitkan standar-standar internasional untuk seluruh bidang elektronika dan teknologi yang berkaitan atau bidang teknologi elektronikologi. ISO International Organization for Standardization adalah suatu organisasi atau lembaga nirba internasional yang bertujuan untuk membuat dan memperkenalkan standar dan standarisasi internasional untuk berbagai tujuan. ISO membuat rekomendasi teknis tentang antarmuka komunikasi data. Salah satu standar yang berhasil diciptakan oleh ISO adalah standar model OIS Open System International. IEE Institute of Electronical and Electronics Engineers adalah organisasi nirlaba internasional yang merupakan asosiasi profesional utama untuk meningkatkan teknologi. IEE terdiri dari atas berbagai ahli bidang teknik yang menawarkan berbagai pengembangan standar yang bertindak sebagai pihak yang mempercepat perkembangan teknologi baru dalam sebuah aspek mencakup komunikasi jaringan, komputer, kelistrikan, antariksa, dan elektronika. ANSI American National Standard Institute. ANSI adalah sebuah kelompok yang didefinisikan standar Amerika Serikat untuk industri memproses informasi. ANSI berpartisipasi dalam mendefinisikan standar protokol jaringan dan mempresentasikan Amerika Serikat dalam hubungan dengan badan-badan penentu standar internasional lainnya, misalnya ISO. ARPANET Research Association. ARPANET mendesain standar High Speed Local Area Network (LAN) yang disesuaikan untuk aplikasi kontrol area time antara industri dengan commercial marketplace. CIE International Commission on Illumination. CIE adalah organisasi non-profit yang independen dalam melayani member negara, sebuah organisasi internasional yang membuat
dan serta bergerak dalam teknologi elektronika yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan seni dalam cahaya dan percahayaan, warna dan visual efek, serta teknologi citra. DISA, Data Interesting Standard Association. DISA merupakan organisasi yang menciptakan standar dalam hal pengiriman data dalam e-business electronic goods. Organisasi DISA merupakan suatu fondasi yang profesional dan mahir dalam trade elektronik dan komersis yang didukung oleh promosi standar yang dipakai untuk bisnis ke bisnis data change. ECA, Electronic Components Assembly Material Association, dengan diakreditasi oleh ANSI, American National Standard Institute. IE memberikan ruang untuk industri dalam menciptakan standar publik di area teknikal mayor, antara lain komponen elektronika, konsumer elektronik, telekomunikasi, dan keamanan internet. IE, Electronic Industry Alliance, organisasi yang membuat standar serta menyuplai komponen perangkat elektronik maupun mekanik, konektor, kabel, komponen area dan assemble, serta material dan perangkat pendukung. ECMA, Eindhoven Computer Manufacturers Association. Lembaga ini merupakan perkumpulan orang Eropa yang mengeluarkan standar dalam sistem teknologi dan informasi. Adalah lembaga yang mengeluarkan standarisasi dalam ECMAScript, sebuah standar yang mengelola JavaScript. ETSI, European Communication Standard Institute, merupakan organisasi standarisasi independen non-profit yang menyediakan peralatan, operator jaringan, dan standar yang dapat digunakan secara global untuk industri telekomunikasi yang berbasis di Eropa. ETSI, organisasi yang menciptakan standar untuk informasi dan teknologi komunikasi termasuk mobile, radio, broadcast, internet, dan beberapa area lainnya. FCC, Federal Communication Commission, adalah organisasi yang bergerak di bidang perteknokomunikasian. Organisasi dalam hal penggunaan sinyal atau frekuensi radio yang digunakan dalam teknologi wireless. FCC bertanggung jawab untuk mengatur segala jenis penggunaan perangkat komunikasian, baik yang menggunakan radio, televisi, wire, satelit, dan kabel. IET, Internet Engine Task Force, adalah sebuah organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab dalam mengatur dan menetapkan protokol-protokol standar yang digunakan di internet. INC, International Community for Information Technology Standards, adalah organisasi pengembangan standar teknologi ANSI yang terdiri dari pengembangan teknologi informasi. INC fokus dalam menciptakan standar yang berwenang dalam informasi dan komunikasi teknologi. ITC meliputi media penyimpanan, store, processing, transfer, display, management, organization, dan penyampaian kembali informasi. Itu Information Technology Industry Council, sebuah organisasi Amerika yang mempunyai komitmen dalam meningkatkan kehidupan di Amerika, yang antara lain yaitu membantu melindungi informasi personal, memberi wewenang keluarga, dan
bisnis untuk hemat biaya energi penyedia kecepatan broadcast yang tinggi. TIA, Telecommunication Industry Association, adalah suatu organisasi terpisah yang diakui oleh ANSI dan bekerja sama dengan Association Industri Elektronika (EA). TIA dikenal terbaik untuk mengembangkan standar pemasangan kabel menggunakan sains dan instalasi sistem pemasangan kabel yang terkoordinasi. SIN atau Synlight European Communication for Electronical Standardization European Communication for Standardization adalah sebuah badan standarisasi teknologi informasi bertanggung jawab untuk standarisasi Eropa di bidang teknik listrik. C. Cari informasi 7 buah layer OSI. Fungsi utama masing-masing 7 layer lapisan layer, contoh protokol dan kegunaan protokol pada 7 layer di bawah ini antara lain tujuan dari pembuatan OSI layer adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interoperatif. 1. Physical. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan, melakukan proses pengkabelan. Contohnya adalah 10 batch, 100 batch, RS-232. Kegunaannya mentransmisikan data biner melalui communication. 2. Data link. Fungsinya adalah menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi informasi yang disebut dengan fragment, menerima perangkat media berupa MAC addressing, deteksi error dan recover error, menangani teknofikasi error, topologi jaringan, flow control, bit serial nomornya. Contohnya adalah SLIP, VVV, MTU. Kegunaannya sebagai penghubung antara media network dan layer protokol yang lebih high level. 3. Network. Fungsinya adalah membagi aliran data biner ke paket distrik dengan panjang tertentu, mendeteksi error, perbaikan error, dan mengirim ulang paket yang rusak, mengendalikan aliran. Contohnya IV, IFX, ARV, RARV, ICMT, RI. Kegunaannya menyediakan fungsi routing sehingga paket dapat dikirim keluar dari segmen network lokal ke suatu tujuan yang berbeda pada suatu network lainnya. Transporter. Fungsinya adalah melakukan segmentasi dan menyatukan kembali data yang tersegmentasi dari upper layer menjadi sebuah arus data yang sama, menyediakan layanan transportasi data ujung ke ujung, membuat sebuah koneksi logika antar host pengirim dan tujuan sebuah internet network, bertanggung jawab menyediakan mekanisme multimix. Contohnya TCP, UDP, SPX. Kegunaannya menerima dari session layer, membagi data menjadi lebih kecil, meneruskan data ke network layer. Session fungsinya adalah bertanggung jawab untuk membentuk, mengelola, dan memutuskan session antar layer di atasnya. Kontrol dialog antara peralatan dan node. Koordinasi antara sistem-sistem dan menentukan tipe komunikasi, simplex, haplex, duplex,
full duplex, menjaga terpisahnya data dari banyak aplikasi yang menggunakan jaringan, contohnya SQL RPC, membentuk hubungan pemindahan dan pertukaran data, memutuskan hubungan di dalam sebuah hubungan. Presentation fungsinya adalah layer presentation dari model OSI melakukan hanya suatu fungsi tunggal translasi bertipe pada sistem. Contohnya adalah ASCII, MPEG, JPEG. Kegunaannya bertanggung jawab bagaimana data dikonversi dan diformat untuk transfer data. 7. Application fungsinya menyediakan interface antar aplikasi dengan jaringan, mengatur bagaimana sebuah aplikasi mampu. 3. Membuat pesan-pesan berupa kesalahan pada jaringan, contohnya adalah FTP, DMTIP, POV3. Kegunaannya sebagai pelepas data dalam sebuah jaringan dan juga menampilkan data dalam sebuah jaringan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.